Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa dalam doa kami saat ini, mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Tuhan sudah melindungi dan memberkati kami, menyertai dalam segala aktivitas di hari ini. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat yang ke-22. Tertulis demikian, "Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap?" Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan seringkali menolong kita lewat tangan-tangan manusia di sekitar kita. Tapi ini bukan berarti bahwa kita harus menaruh harapan kepada manusia. Harapan kita tetap hendaknya tertuju kepada Tuhan. Tidak jarang kekecewaan muncul karena harapan yang terlalu besar kita letakkan pada manusia. Kita berharap kepada seseorang yang kita anggap bisa memenuhi atau memberikan sesuatu yang kita rindukan. Tapi kemudian ternyata tidak bisa. Lalu kita kecewa, putus asa. Kitab Yesaya pasal 2 ini memberikan suatu peringatan keras agar kita berhenti berharap kepada manusia. Di ayat yang ke-22 dari Yesaya 2 ini dikatakan, "Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap?" Di antara begitu banyak alasan mengapa kita tidak boleh berharap kepada manusia, dalam kesempatan renungan saat ini, kita akan belajar 3 hal di antaranya. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh menaruh harapan kepada manusia adalah karena manusia itu begitu rapuh dan sementara saja. Dikatakan dalam ayat 22 ini, ia tidak lebih daripada embusan nafas. Sehebat apapun jabatan seorang manusia, sekaya apapun hartanya, kita manusia adalah makhluk yang fana. Menaruh harapan pada manusia, ibarat kita membangun rumah di atas pasir atau di atas tanah yang begitu mudah digoyahkan oleh air. Hidup manusia itu sementara, dan sebagaimana kita hendaknya tidak boleh menaruh harap pada manusia, demikian juga jangan membuat diri kita menjadi tempat orang lain berharap. Arahkan orang-orang untuk selalu berharap kepada Tuhan. Hal yang kedua, alasan mengapa kita tidak boleh berharap pada manusia adalah karena manusia tidak berdaya dalam menghadapi goncangan. Sekuat-kuatnya kita manusia, kekuatan kita itu ada batasnya. Kita terbatas, saudara. Dalam keterbatasan kita, bagaimana bisa orang mau berharap kepada kita manusia? Dan itu sebabnya menjadi pertanyaan, mengapa kita harus menaruh harapan kepada manusia yang sebenarnya terbatas. Hal yang ketiga, alasan mengapa kita tidak boleh mengharapkan manusia, karena kemegahan atau kesombongan manusia akan direndahkan. Di ayat yang ke-11 dari Yesaya 2 dikatakan bahwa manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Kalau kita berharap kepada manusia, itu artinya kita sedang
menaruh harapan pada sebuah kesombongan yang Tuhan akan runtuhkan. Tidak heran firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sebaliknya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala persoalan yang kita alami, mungkin itu sakit penyakit, persoalan finansial, masalah pekerjaan, pasangan hidup, rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya. Mari belajar untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, sumber pertolongan, sumber kekuatan yang akan selalu menguatkan dan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Berharaplah selalu kepada Tuhan. Harapan kita tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, mengajarkan dan mengingatkan kami untuk selalu berharap kepadamu. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Hanya kepadamu kami mau berharap. Kami hanya mau mengandalkan Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengandalkan manusia, mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan. Kuduskan hati kami. Tolong kami supaya kami senantiasa menaruh harap kami kepadamu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.